Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad alladhi ba'athahu rabbuhu lil'alamina wa rahmah. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang mulia dan bijaksana, teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, sebangsa, setanah air yang saya cinta. Kehormatan dan kebahagiaan bagi saya, Muhammad Newton Alfanabil, siswa Mandua Yogyakarta, dapat menyampaikan pidato di bawah tajuk Moderasi Beragama, Jalan Tengah Menghadapi Ekstremisme. Bukan saja dalam rangka mengikuti kompetisi pidato nasional 2024, namun juga sebagai ikhtiar anak bangsa yang mencintai Indonesia. Dewan Juri yang mulia, teman-teman tercinta, tak ada sedikit pun keraguan untuk menyatakan bahwa moderasi beragama adalah kredo milik semua agama di Indonesia. Bukan sekedar itu, narasi moderasi juga satu tarikan nafas dengan falsafah hidup bernegara yang diletakkan oleh para pendiri republik, selaras dengan norma-norma mulia dan kearifan lokal adiluhung bangsa Indonesia sejak masa lampau. Sejenak, mari kita berkontemplasi. Arungi inti ajaran agama-agama di Indonesia, niscaya akan kita temui konsep Golden Mean di Nasrani, tradisi Majhima Patipada dan Madhyamika di Buddha dan Hindu, pandangan tawasud, tawazun dan i'tidal dalam Islam ataupun Zangyong dalam Konghucu, kesemuanya bermuara sama, falsafah jalan tengah. Dewan Juri yang mulia, teman-teman tercinta, pastinya sepakat jika Kristus yang dibahasakan sebagai Al-Masih ajarannya penuh kasih, bahwa Sang Buddha anti kekerasan, Hindu dan Konghucu berpijak pada penghormatan dan praktik kebajikan, Islam yang bermakna harfiah damai dan selamat, yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diutus Allah sebagai rahmat, meneguhkan umatnya sebagai umat wasat, umat modern. Firman Tuhan dalam Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat wasat, umat moderat, tegak di tengah, tak ekstrim kanan, tak pula ekstrim kiri. Dewan Juri yang mulia, teman-teman tercinta, mari kita tilik tabulasi kearifan lokal Nusantara. Betapa dari Indonesia Timur, tradisi Pelagendang Maluku menyelesaikan konflik berdarah menjadi bersaudara. Dari Indonesia bagian barat, Syekh Abdul Rauf Singkel 400 tahun yang lalu, ulama asli kelahiran Aceh. Selain beliau mendukung kaum perempuan menjadi pemimpin, beliau juga mendukung dakwah santrinya di Sumatera Barat berkesesuaian dengan adat Minangkabau. 100 tahun sebelum itu, Ja'far Shadiq sang Sunan Kudus, intuisi beliau dalam toleransi dan moderasi melampaui zaman. Legasinya dapat kita saksikan dan rasakan. Bukan saja Menara Kudus yang ikonik itu, akan tetapi empati sang Sunan pada hewan yang dihormati umat Hindu lestari hingga kini. Dalam rentang masa yang tak jauh beda dari Bali, Kerajaan Kelungkung telah memisalkan dengan ideal bagaimana seharusnya suatu bangsa berpribadi inklusif dan terbuka tanpa harus kehilangan jati diri dan terombang-ambing kemana-mana. Dewan Juri yang mulia, teman-teman tercinta, saat ini lompatan teknologi telah melampaui pencapaian apapun di masa lampau, sehingga prediksi masa lalu tentang masa kini tidak presisi. Saya, Anda semua, khususnya Gen Z, di masa depan akan menghadapi tantangan yang tak ringan. Namun, kita patut bersyukur Indonesia Zamrud Khatulistiwa tidak saja melimpah sumber daya alamnya, akan tetapi juga atas rahmat Allah melimpah ruah pula khazanah kearifan lokal Nusantara. Pengalaman empiris berbangsa mengilhami para pendiri republik meletakkan peranatan negara ini pada prinsip-prinsip modern. Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Indonesia negara kesatuan dengan otonomi daerah di pentas dunia. Indonesia bebas aktif. Oleh karenanya, Dewan Juri yang mulia, teman-teman tercinta, penerimaan Pancasila sebagai dasar bernegara, perekat segenap komponen bangsa, ialah suatu kontekstualisasi moderasi beragama. Mari dengan itu kita jadikan Indonesia sebagai zamrud toleransi, permata moderasi. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Katakan wahai ahli kitab, marilah menuju kalimat sawa, titik persamaan antara kita, bahwa kita tak menyembah Tuhan selain Allah, tak mensekutukannya, dan kita tak jadikan satu sama lain Tuhan melainkan Allah. Firman-Nya dalam Ali Imran ayat 64. Itulah Pancasila, yang ialah perjanjian luhur sekaligus konsensus nasional. Tak ada di dalamnya bertentangan dengan ajaran mulia agama, malahan lagi-lagi makin menguatkan konsep moderasi. Di situ ada ketuhanan dan kemanusiaan. Di situ ada persatuan dan permusyawaratan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah modal utama kita. Bersama bonus demografi yang kita miliki, wujudkan nilai-nilai mulia ini sebagai jati diri. Didukung Gen Z terdidik, kita optimis tanpa cemas, kita sambut Indonesia emas. Demikian pidato saya tentang moderasi beragama. Jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah bersua di Pulau Bali. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan. Banyak cinta untuk Anda semua. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.